Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Sunchips, usaha keripik yang telah tembus ke pasar Nusantara. Jadi ini kita akan menceritakan suatu usaha UMKM ya yang mulai dirintis dan saat ini boleh terbilang sukses. Dan Tribuners tentu kita akan melihat bagaimana ya cara pengusaha ini merintis akan usahanya sampai dengan saat ini ya, dan boleh dikata sukses. Dengan siapa ya, tentu ini dengan sang owner, yaitu Janet Langitan. Dan seperti biasa ya, walaupun tadi saya sudah menyebutkan ya, saya akan berikan kesempatan kepada Janet untuk memperkenalkan diri sebelum saya mengajak untuk berbincang-bincang. Silakan. Hai Sunchipers, saya Janet Langitan, berasal dari Minahasa Utara. Saya selaku owner Sunchips, pastinya kalian udah tahu. Ya. Terima kasih tentunya ya. Dan untuk menyingkat waktu, Tribuner, saya akan langsung mengajak Janet untuk berbincang-bincang terkait dengan usahanya. Oke. Janet, ini usaha keripik tentu tidak mudah juga ya. Karena apa? Karena tentu kita tahu bersama bahwa keripik ini juga banyak sekali produk-produk yang baik nasional maupun luar negeri ya. Luar negeri banyak sekali keripik. Kemudian Janet ini memberanikan diri untuk usaha keripik dengan nama Sunchips. Sunchips ini nama juga keren ya. Kemudian rasanya tadi sebelum off air tadi teman-teman bilang enak, gurih. Nah, tapi sebelum saya tanya akan teknik masaknya dan lain-lain, saya ingin tanya gimana awal membuka akan usaha ini. Kalau mau tanya dari awal, Iya. sebenarnya saya termasuk orang baru di golongan UMKM. UMKM ya. Iya. Pendatang baru. Jadi Baru. kemarin setelah udah join dengan teman-teman grup UMKM, Ya. waktu ketemu dan berbincang-bincang ternyata memang kita paling muda. Oh. Makanya mereka bilang Sunchips termasuk generasi COVID. Generasi COVID. Iya, karena generasi COVID. Kenapa? Karena dia launchingnya tanggal 9 bulan 9 2020. Jadi launching sudah berapa, berarti di saat COVID iya, ya? jadi Di saat ini COVID. lebih tepatnya launching di saat COVID, di saat pandemi. Ini luar biasa. Masih Artinya gelombang ada pertama. keberanian ya, keberanian ya. Gimana kemudian usaha, maksudnya kan apalagi ini UMKM, artinya modal yang tidak terlalu besar, kemudian berani melakukan launching atau memulai usaha di saat COVID. Karena banyak usaha loh yang tumbang, termasuk UMKM yang tumbang di saat COVID ini buka. Gimana ceritanya ya? Sebenarnya memang gara-gara pandemi membuat kita semua sebenarnya jadi kreatif sih. Ya. Nah, semua sektor tidak menutup juga bahwa membuka usaha ini untuk meningkatkan income juga. Karena kan pasar yang lain sepi nih. Ya. Nah, setelah saya lihat-lihat ternyata pasar pertanian dan makanan yang nggak sepi saat COVID. Apalagi orang-orang work from home. Iya. Nah, pikir-pikir kan kalau jual makanan itu cuma lokal berarti atau orang sekitar. Kalau makanan basah atau makanan jadi. Contoh nasi campur lah atau apalah yang seperti artinya itu. cepat kan itu dan tidak bisa tahan lama. Iya. Jadi kan pasti cuma sekitar. Kalaupun dia booming pun ya berarti kalau dari Minut sampai Manado Bitung lah. Paling tinggi. Nggak bisa Kak. Nah, kalau ini kan cemilan. Iya. Nah, pertama sih karena saya juga hobi ngemil. Oh iya. Saya memang hobi ngemil dari dulu. Jadi taste rasa Sunchips ini standarnya di lidah saya waktu pertama. Iya. Jadi saya menjual produk yang saya dan keluarga sendiri mau makan. Itu sih. Itu dulu rasa ya. Artinya, enak mau makan. Jadi bukan yang sekali makan bosan kan? Iya. Itu. Artinya memang dari dulu hobi keripik kan, kemudian keripik Iya. kemudian melakukan usaha ini ya. Jadi testernya lidah sendiri. hobi ngemil bukan cuma keripik sebenarnya kan, berbagai macam. Tapi kenapa memilihnya di sektor ini? Karena pikirnya pertama kan nggak cuma sehari basi kan, walaupun tanpa pengawet tapi dia ada jangka waktu masih. Yang kedua, saya lihat dan tes
pasar, melihat peluang di pasar. Kalau keripik itu kayaknya nggak ada trennya, nggak ada bosannya. Iya, selalu ada ya. Iya, jadi dari dulu sampai Setiap sekarang, saat, iya. Bapak pun kalau makan sekarang mungkin besok pengen lagi. Iya, iya, iya. Gitu kan. Kalau yang lain kan mungkin nggak mungkin tiap hari yang makanan berat itu terus tiap hari pasti ada bosannya. Tapi kalau cemilan itu nggak ada bosannya. Orang lagi kerja atau lagi santai-santai atau lagi ngopi, ini jadi teman ya. Teman, lagi nonton, taruh di toples pun tiap berapa menit, berapa jam kita ambil lagi makan. Iya, itu iya. sih pertama alasannya. Ini waktu dibuat apakah sudah dibuat dalam bentuk kemasan begini atau belum? Iya. Oh, langsung ya. Jadi pada saat saya mau memulai pastinya saya memikirkan dari semua sisi lah. Cara menjualnya, desainnya Iya, ya sudah dari di nama, dari logo, dari kemasan, itu yang saya pikirkan dari awal. Iya. Nah, kalau nama gimana? Kemudian sampai ini kan kalau pikir-pikir kan Sun Chips. Ini saya berpikir awalnya bahwa ini bukan produk lokal karena ini agak bukan Indonesia lah, saya pikir. Nah, gimana? Kemudian kan misalnya kalau Manado misalnya kayak keripik makan-makan atau keripik goroho atau pokoknya ada Manado-Manadonya kan, tapi ini kan jauh dari ini. Nah, gimana kemudian dia ini? Kalau brand Sun Chipsnya itu kalau chips kan artinya keripik kan. Keripik, ya. Nah, Sunnya itu diadopsi dari nama ibu saya. Oh, ya. Salah satu istilahnya atribut menginspirasi. my mom. Kenangan yang saya buat untuk ibu saya karena 2 bulan sebelum launching produk ini ibu saya meninggal. Aduh. Dan meninggal pun itu tanpa ada sakit sih. Itu sih yang membuat kami kayak kehilangan yang sangat dalam lah, kayak gitu kan. Kalau nama itu, kalau bilang dari bahasa Manadonya saya pakai tagline-nya Tore-Tore Sedap. Biar ketahuan itu dari Sulawesi Utara. Jadi tagline-nya Tore-Tore Sedap. Iya, di bawah brand itu Sun Chips ada Tore-Tore Sedap. Kecil memang. Kemudian dijualnya dulu di mana? Di kan Minut. Gimana cara menjualnya? Jadi kan ini awal banget. Iya. Saya memang ada yang bantu goreng, tapi saya yang packing, saya yang kemas semua, saya yang jualan dari WA, Instagram, Facebook, saya yang nganter juga sendiri. Awalnya pakai berapa pekerja? Jadi cuma tukang goreng satu orang. Kemudian yang packing segala macam sendiri. Mungkin kalau lagi ada papi lagi nganggur dibantu papi, adik saya lagi nganggur dibantu gitu. Tapi kalau enggak ya saya sendiri, saya yang jualan, saya yang promosi ya. Betul, gitulah namanya pengusaha baru kan harus berjuang dari awal. Awalnya berapa banyak? Berapa ini? Apa yang bilang ini? Pouch. Berapa pouch waktu awal-awal? Penjualan awal-awal hanya ya untung-untungan sebulan bisa 100 ya untung-untungan. Waktu awal ya. Iya. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kan dia ya, kan gini, ini melihatnya juga menarik. Belum makan terus terang kelihatan menarik kayak ini. Jadi memang salah satu yang menentukan selain rasa tentunya yang awalnya membuat orang tergoda tentu ini kemasan iya. Ya. Maksud saya gimana membuat jejaring itu selain di online tentu harus ada jejaring kan, misalnya komunitas atau apa gimana? Jadi awalnya sebelum launching pun saya istilahnya nggak mikirin untung sih. Jadi setelah saya kemas gini saya bagi-bagi, sampai sekarang pun saya masih sering bagi-bagi untuk tester ke banyak orang, tapi ke orang-orang baru. Nah, waktu awal sih mungkin memang ke teman-teman atau pas saya lagi di rumah nongkrong di rumah kopi kayak atau di mana ada orang lain atau ada gerombolan, saya kasih tester, saya tanya pendapat. Setelah dari 100 orang misalnya yang saya bagi itu 95% bilang enak, saya berani mengeluarkan produk ini. Karena berarti bukan cuma lidah saya. Ternyata hampir semua orang yang saya beri pun enak, memberikan rekomendasi atau rasa yang menurut mereka sesuai. Nah, tapi biasanya bukan enak nggak enaknya sih, cuman selera, karena ada berapa varian kan, makanya saya bikin berapa varian. Jadi ada yang selera manis, ada yang selera asin gitu kan. Oh, ini ada manis, asin.
Dua ya. Jadi kalau pisang itu pisang gorohonya pasti manis dan asin bawang putih. Kalau sepatu gula merah sama sepatu manis. Kalau ubi hanya ubi asin, dan sekarang yang lagi saya mau genjot promosinya yaitu keladi. Keladi manis pedas. Orang bilang ubi bete. Oh iya. Karena target market saya sebenarnya milenial. Jadi banyak milenial yang tidak mengerti apa itu ubi bete atau keladi. Oh, iya. Jadi pakai keladi ya. Iya. Jadi ini ada yang terbuat dari pisang goroho, ya. Pisang sepatu, ubi singkong, ya, ubi kayu, singkong, ubi bete, ubi keladi, iya, keladi ya? Bahasa Indonesianya keladi atau talas. Menarik ya ini Tribuners. Janet membuat keripik Sun Chips ini ternyata ada berapa 6 rasa? varian. Ada 6 varian dan ini usaha ini belum terlalu lama kali. Ini 2020 ya. Iya, 2020 belum 2 tahun dan terus melakukan pengembangan. Dan gimana cara secara online dan cara manual untuk jualannya, boleh diceritakan ya? Boleh. Yang pastinya kalau manual itu sekarang lebih ke teman-teman yang pesan lewat WA, WhatsApp bisnisnya Sun Chips, Instagram, Facebook, tapi jarang sih. Dan biasanya kalau yang manual lebih ke repeat order, teman-teman yang sudah pernah coba dan ingin beli lagi. Kalau manual. Tapi ada juga di beberapa drop point sih. Drop point itu ada di toko oleh-oleh Tante Min. Yang di Tikala ya? Ada toko oleh-oleh Tante Min. Ada di beberapa rumah kopi di Manado. Ada yang di Teling, ada Dumun rumah kopi. Ada rumah kopi yang di Tuminting, Othuis. Ada. Itu jadi, kerjasama. Sudah kerja. Memang mereka ambilnya atau dari Janet yang bawa. Awalnya saya yang menawarkan, Pak. Tetap dong. Iya. Di mana-mana tetap harus jemput bola. Iya. Saya menawarkan dulu, boleh nggak titip, awalnya gitu. Jadi titip jual lah. Kalau toko oleh-oleh setelah owner tester dia suka, dia yang order. Kalau toko oleh-oleh gitu sistemnya. Kalau rumah kopi itu titip ya. Titip jual gitu. Jadi kalaupun ya resiko tetap saya yang tanggung, tapi dia boleh berapa lama ini di ininya, dia bisa berapa lama tahan berapa lama? Karena dia tanpa pengawet maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan ya. Itu pun sebenarnya 3 bulan itu bukan kadaluarsa yang kayak bikin sakit perut atau apa? Orang sini bilang bakimu. Jamur ya keluarnya. Tapi kerenyahannya sudah berkurang. Tapi selama dia masih ke sealer dan masih di klip tersimpan dan suhu ruang, dia 3 bulan masih oke. 3 bulan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya Tribuners ini cukup lama juga ya, cukup lama. Dan saya kira tidak ada keripik yang 3 bulan baru habis kan orang, karena keripik di mana-mana orang kan suka ya, orang suka makan ya. Iyalah. Dan ini kemudian ini kan karena dia pandemi, jadi saya pikir pemasarannya memang terlatih secara online ya. Gimana menggait pembeli atau online ya, baik di Sulut maupun di luar, gimana? Kalau Tokopedia mungkin dari ya selain berusaha berdoa juga ya. Jadi kadang kalau saya sih selalu meyakini berkat itu tidak pernah salah sih. Iya. Jadi dari yang dulunya untung-untungan seminggu 1 orderan, kadang 2 minggu cuma 1 orderan, ini dalam seminggu almost every day sudah ada orderan sekarang untuk Tokopedia. Mungkin kalau saya lihat dari trennya, yang pertama dari foto. Kalau Tokopedia karena kan orang beli online itu lihat foto dulu. Iya. Jadi memang dulu. Kemasan mesti ini ya. Iya, dari kemasan dan foto produk. Kalau Bapak kepoin Instagramnya Sun Chips, foto produk saya ya bukan bilang paling bagus, tapi sudah cukup keren sih. Karena memang sudah difoto oleh tukang foto yang profesional lah saat itu. Jadi saya waktu bikin ini semua saya pikirkan dari segi itu sampai artistiknya foto, sampai foto iya. Sehingga membuat orang tertarik lah ya tujuannya ya. Yang sampai kayak gitu. Kalau mungkin selain itu ya tetap
promo di medsos lah itu tetap penting, hashtag apa semua itu tetap penting, sama mungkin pakai ads juga dari Tokopedia. Tapi karena kami UMKM yang baru dan modal juga belum yang wah, jadi ads pun yang ads ya sekedar aja lah. Cuma yang penting muncul-muncul dan nggak continuous. Harusnya kan itu katanya digenjot continuous terus. Tapi mesti ada khusus, memang ada orang khusus. Iya, untuk branding. Tapi untuk karena belum banyak tim, jadi ya masih begitulah. Namanya UMKM baru, Pak. Jadi masih. Betul. Tapi gini kan, di Minut ini lagi dengan ada destinasi pariwisata prioritas Likupang. Tentu ini termasuk UMKM ini memang lagi digenjot juga ya, karena orang datang ke Minut nanti atau saat ini tentu mereka juga mencari produk-produk lokal ya, dan itu tentu tidak bisa disediakan semua oleh pemerintah. Tentu pemerintah membutuhkan akan UMKM sebanyak mungkin, terutama yang gini kan, yang ini orang kan datang misalnya wisatawan turis dari baik Nusantara maupun asing, dia akan melihat oleh-oleh dari Minut apa misalnya, atau oleh-oleh dari Silut apa. Salah satunya kan yang praktis yang sudah dikemas. Pertanyaan saya gini, bagaimana komunikasi dari Janet dan teman-teman UMKM terkait dengan pemerintah? Tentu ini kan mesti dikomunikasikan dengan pemerintah. Pasti, ya, gimana? Nah, saya sangat bersyukur juga pemerintah kita di Kabupaten Minahasa Utara sangat support kami UMKM. Luar biasa. Sangat support, baik dari Bapak Bupati sampai wakil dan dinas-dinas terkait. Sportnya gimana? Sportnya memberikan bantuan fasilitas atau finansial atau membantu membranding atau apa? Kalau sampai saat ini sih Sanchips belum pernah dapat bantuan fasilitas. Mudah-mudahan pas dengar ini dapat bantuan kan. Ngarep enggak sih? Karena ya kayak Pak Kadis pernah bilang kan, mindset UMKM itu harus dirubah jadi pengusaha kan. Jadi jangan cuma menunggu bantuan baru bisa jualan. Kita tetap harus memikirkan sendiri tanpa bantuan. Nah, tapi sangat mensupport dari segi pertama. Kalau kemarin saya di beberapa event ketemu Bapak Bupati, sangat terbuka untuk branding. Jadi mau di story, makan produk dan kasih testimoni yang real. Karena saya selalu bilang, Pak kasih yang real nih, jangan karena ndak enak toh, jadi jangan semua bilang enak begitu kan. Betul. Mending bilang real gitu kan. Kayak kalau Bapak Wakil dan Ibu juga suka juga seperti itu, dan kadang juga order tapi via online. Via Tokopedia order tanpa sepengetahuan saya. Tapi kan saat saya cek rekapan ada nama kan. Jadi tuh ternyata disupport dari segi yang begitu. Dengan dikasih pelatihan-pelatihan dari dinas terkait, ada pelatihan untuk UMKM. Itu dinas untuk karyawan, untuk ini ya, yang UMKM. pekerja ya. Buat kami UMKM. Jadi dinas kalau provinsi itu dinas koperasi dan UMKM kan. Kalau di Minahasa Utara pelatihannya apa, cara memasarkan atau segala macam atau apa? Pelatihannya kemarin ada pelatihan pembuatan video untuk branding. Ya. Macam-macam. Jadi ada lebih ke sekarang pelatihan dari pemerintah sih bantuannya lebih ke digital lah. Iya. Karena masih banyak teman-teman UMKM juga yang belum terlalu melek digital. Betul, karena memang persoalan sekarang misalnya kayak ini kan, Janet dan teman-teman misalnya sudah membuat keripik kayak begini, keripik yang tapi skill yang tidak bisa kan, skill membuat ini tidak cukup. Yang harus ditambah adalah bagaimana kepintaran atau skill untuk memasarkan ini. Memasarkan bukan secara manual, tapi memasarkan mungkin sampai ke keluar. Itu mungkin ya. Setuju, karena kan kalau pemerintah selalu menggaungkan UMKM naik kelas. Iya. Ya kalau naik kelas jangan konvensional dong. Berarti walaupun kita produk yang mungkin dulu ini produk cuma ya keripik di mana-mana kan, dari kemasan yang biasa aja ada kan, mau di pinggir jalan mau di mana, paling banyak di terminal. Nah sekarang saya ingin merubah mindset gimana keripik yang dulu di terminal cuma teman jalan tapi bisa jadi oleh-oleh juga. Karena kan sekarang kalau yang di terminal kan paling malu tuh mau bawa tamang-tamang kantor, cuma beli yang kresek-kresek itu kan kadang malu kan gitu. Betul. Itu salah satunya juga. Dan manajemen juga sih, tetap harus ada manajemen di belakang itu. Harus ada
Kalau saya sih target kedepannya mudah-mudahan puji Tuhan bisa ekspor. Iya. Itu target. Karena memang karena begini dan itu mungkin perlu tandem usaha ya yang ini sehingga diproduksi ini dalam jumlah yang lebih besar kan. Iya. Karena tadi belum sempat bilang ya, karena pembuatannya kan masih traditionally made kan, traditionally banget. Jadi saya masih serba manual. Pertama penggorengannya masih pakai tungku. Dan itu kelebihan sebenarnya. Iya. Kelebihannya. Irisnya masih pakai sekap manual. Nah, kemarin yang susahnya trial errornya ya ketebalan itu kan, kalau mesin tinggal pencet misalnya tombol berapa ukuran, akan begitu terus. Kalau sekap kan tergantung orangnya dan pisaunya kan. Nah, itu tantangan dari kita sih. Dan mungkin jumlah produksi tentu yang bukan manual yang lebih banyak kan atau gimana? Iya, karena kalau mesin kan pasti lebih hemat waktu. Lebih hemat waktu ya. Pasti, tapi karena saya mempertahankan traditionally made-nya, yang kedua niat saya di awal membantu juga orang sekitar yang kemarin sudah jobless karena pandemi, saya nggak mau menghilangkan itu. Karena kalau saya ganti mesin semua berarti mungkin kemarin jadi pakai 3 orang, mungkin kalau mesin tinggal 1 kan. Iya. Untuk bisa mau tambah jadi 5, tapi mesin tetap paling 1 atau jadi 2 orang. Untuk shift-shiftan. Nah, karena niatnya juga membantu, jadi kita mempertahankan itu sih. Sunchips masih mempertahankan itu. Menggunakan kebanyakan manual ya. Manual dan tradisional tadi. Tradisional ya. Menurut Janet, untuk tradisional apa sih keunggulannya? Maksudnya sisi penggorengannya apa bedanya dengan ini? Nah, karena traditionally made itu yang membedakan Sunchips dengan teman-teman keripik yang lain, yaitu namanya digoreng pakai kayu api, tetap rasanya akan berbeda dengan yang pakai kompor atau pakai mesin yang berbeda ya. Yang listrik yang tinggal goreng gitu kan. Tetap ada aroma smoky-nya juga ada. Minyak goreng sawit kemasan. Kemasan ya. Iya. Kan kami juga sudah punya izin Pak PRT. Jadi waktu mau ada izin kan mereka turun lapangan untuk mengecek higienitasnya kita. Ya, betul. Bahan-bahan baku jadi standar yang semua kita ya. mau pakai, iya. Bahan-bahan baku yang kita mau pakai itu kan dicek semua. Iya. Janet kan selaku katakanlah pencipta keripik ini ya. Gimana kemudian Janet di sini kan ada komposisi ada kladi, garam, gula merah. Ini untuk mendapat sesuatu yang ideal yang setelah yang rasanya cocok ke banyak orang tentu tidak mudah. Gimana untuk awal-awal menentukan itu? Pastinya trial error lah Pak. Iya. Pastinya trial error karena standarnya lidah saya. Jadi trial error dulu, setelah saya rasa pas, kita tetap pakai ukuran timbangan lah untuk bikin dia bisa minimal, kalaupun nggak sama 100%, 98-99% sama lah. Sama dengan yang dibuat yang pertama karena kan dirasa. Contoh rica itu kan orang nggak bisa tahu itu rica pedis sekali dan enggak, itu kan beda-beda juga dari tanamannya kan, tapi minimal mirip lah DP tingkat pedas kayak gitu. Garam gitu. Artinya kan ada di range-nya yang ini ya, 98-100. Iya, range ya, masih toleransi yang masuk akal lah. Yang kayak gitu sih. Ini kan ada 6 rasa, enam rasa. Ini semua yang tester atau yang ini dari Janet sendiri atau? Iya. Yang ngetes ini pas atau yang siapkan ini. Iya. Ini kan pakai orang pekerja 3. Tapi bumbu-bumbunya itu yang ngatur siapa? Jadi, yang maksudnya yang menentukan misalnya ini pakai garam sekian, pakai gula sekian. Kita kan sekarang ini. udah bagi tiga bagian nih. Bagian produksi, bagian marketing dan finance pastinya. Jadi bagian produksi itu kan terkait di situ dari bahan baku sampai terkemas. Nah, waktu awal sih saya yang tentukan kan, dengan bantuan orang yang bantu goreng itu kan. Nah, dengan bantuan dia saya yang tentukan, oh ini sopas begitu. Nah, setelah itu ya saya sudah percayakan ke dia untuk seperti itu terus untuk dianya. Jadi
tidak takut misalnya orang pekerjanya keluar kemudian Enggak sih. Enggak ya. Kalau takut maksudnya dia tiba-tiba berhenti terus Iya, tiba-tiba kan saya tetap bisa bikin, Pak. Oh iya. Kan walaupun dia berhenti saya juga udah tahu resepnya atau gimana caranya, saya juga tahu. Betul. Kalau mau pikir itu sih, tapi mudah-mudahan karena niat pun saya baik, mereka juga akan baik ke saya sih. Iya. Ini kan menarik ini ya. Ke depan tentu kalau dia produksi sesuatu yang besar, dia berarti kan membutuhkan pekerja-pekerja ya. Pasti. Membutuhkan pekerja-pekerja yang banyak dan tadi dikatakan disentil bahwa ada pelatihan yang sudah kerjasama dengan pemerintah ya, dengan dinas terkait. Mungkin boleh diinformasikan ke Tribuners apa-apa yang diberikan, kemudian ada nilai tambah tidak dengan usaha saat ini? Kalau enggak kan berarti jangan-jangan ngikut-ngikut kan nggak ada apanya. Makanya nih pertanyaan. Pasti ada nilai tambah lah, Pak, karena kan pelatihan itu nggak ada kata cukup untuk belajar lah. Setiap orang umur berapapun ada saja lah ilmu yang kita bisa ambil dari pembicara kan di pelatihan misalnya nggak mungkin dia suruh ganti rasa, nggak mungkin ya. Jadi pelatihan pasti tinggal skill yang lain, skill pemasaran, skill distribusi atau apalah ya. Jadi sekarang lebih ke itu sih, kayak bikin konten branding, lebih konten pelatihannya kreatif kayak ya. gitu. Iya, bikin bukan video. ini kan, karena ini yang tahu Pak. Iya. Sudah bukan untuk mengganti produk lah, bukan. Dengan produk. Jadi kan pelatihan itu ada banyak macam, Pak. Ada pelatihan yang tinggal daftar aja pasti ikut, ada juga beberapa pelatihan yang saya ikutin itu dikurasi dulu. Jadi saya harus masukin. Jadi kayak kemarin waktu Kemenparekraf bikin kegiatan bedakan, waktu mau daftar itu kita harus kasih masuk bisnis plan, rencana kita ke depan apa, dan itu diseleksi berkas dulu. Jadi nggak semua yang mendaftar diterima. Iya. Tapi itu ada pelatihan nih. Kalau itu kan dari kementerian. Kalau pelatihan yang dari kabupaten biasanya sih cukup daftar, semua diterima. Tapi ya gitu kan, Pak. Ya siapa yang mau mengaplikasikan ilmunya ya dia yang akan bertahan kan, kayak gitu. Betul. Lebih ke situ. Yang pelatihan tambah dana belum ada ya? Belum, Pak. Kan UMKM biasanya suka itu kan untuk nambah modal atau ini ya, atau memang belum perlu itu ya, belum, artinya bukan belum perlu, tapi artinya yang diperlukan dari pemerintah sebenarnya adalah bantuan pelatihan dan membantu branding ya. Kalau saya satu lagi sih, Pak, yang saya butuhkan pemerintah membantu, yaitu di saat kan ini kebetulan Minahasa Utara kan daerah prioritas nih. Iya. Di saat ada tamu, jangan beli oleh-oleh dari tempat luar, beli aja kami UMKM yang ada di lokal. Bukan untuk mereka bawa pulang juga, tapi saat acara. Nah, kemarin kebetulan yang W20 juga di Likupang, salah satu merchandise di goodie bag buat peserta juga ada Sunchips gitu kan. Nah, itu menurut saya sangat membantu mensupport kami UMKM kan. Nah, ada baiknya kedepannya semua kegiatan pemerintah ya ambil dari UMKM yang ada di kabupaten situ. Kalau memang nggak ada, baru yang istilahnya ya support lokal dulu lah. Baru kabupaten tetangga atau kota tetangga. Ngapain gitu juga mau ambil di luar? Orang kan datang di sini dia suka kan produk-produk lokal. Ada kebanggaan bahwa di tempat asalnya adalah produk lokal. Iya. Iyalah kayak gitu. Ini kan di Likupang nanti akan ada, bukan nanti, sudah mulai ya. Berjalan, ya. Apa ada rencana tidak untuk buka tenan di sana, tempat jualan, atau sudah di sana gimana? Belum. Kalau tenan sih kan kami belum tahu juga program pemerintah yang sekarang kan. Maksudnya programnya nanti untuk UMKM itu mau digimanain belum tahu. Cuman yang saya dengar-dengar kan nanti setelah pandemi ini mulai surut dan turis sudah bisa masuk di Sulawesi Utara, saya dengar beritanya hotel-hotel nanti disuruh untuk lebih memilih produk lokal jadi minibarnya di tiap kamar. Iya. Kalau dulu kan kalau kita lihat masuk hotel minibar dan dia ada ini kan brand-brand ya, snack-snack yang biasa lah yang sudah umum se-Indonesia. Tapi ini diminta oleh pemerintah provinsi juga untuk
lokal lah kan. Ngapain orang jauh-jauh dari misalnya luar Manado atau luar Sulawesi Utara dapatnya kacang itulah yang brand yang udah biasa di supermarket kan. Kenapa enggak misalnya kacang goyang kalau keripik kenapa enggak sanchips gitu kan. Betul. Gorohonya Manado atau gorohonya Sulawesi Utara kan itu yang enggak ada di daerah mereka. Jadi saya dengarnya yang kayak gitu. Kalau untuk Likupangnya sendiri belum, karena sekarang pun kan turis belum bebas kan. Iya. Jadi tamu pun masih terbatas. Jadi kalau untuk tenan menurut saya Pak belum sih, karena berarti saya akan buang kos waktu dan untuk berjaga yang di sana orang yang jaga kan harus ada. Padahal masih sepi istilahnya gitu kan. Jadi lebih genjot online dan mungkin hampers untuk oleh-oleh, dan nanti ini mungkin kami mempersiapkan parcel untuk lebaran juga. Ya, Tribuner, saya kira menarik ya tadi Janet sudah menceritakan bagaimana awal mula proses pembuatan ya, kemudian juga sudah menginformasikan bagaimana pembuatannya, pemasaran, cara memasarkan ya baik secara manual maupun online ya, dan ini tentu yang menarik, kemudian memberikan, saya kira patut diapresiasi karena waktu launchingnya ini adalah di saat COVID masih mengejutkan orang ya, masih mengejutkan orang ya, membuat orang takut keluar rumah. Tapi Janet dengan keberaniannya tentu melakukan launching ya, melakukan launching. Padahal di saat itu banyak sekali yang usaha-usaha yang tutup. Dan saya kira luar biasa dan tidak salah karena di Likupang merupakan salah satu destinasi wisata prioritas ya, super prioritas di Indonesia, sehingga produk-produk lokal seperti ini ya, keripik sanchip ini sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Mungkin ya ini juga menginspirasi, artinya ini Janet sudah membuat keripik lokal. Mungkin ini menginspirasi juga para Tribuners yang lain, bisa saja ada usaha-usaha home industry yang lain ya, atau UMKM yang lain, sehingga menghidupkan tadi Janet bilang tadi ada pekerja-pekerja juga yang dipakai ya, sehingga mungkin yang lain-lain kalau ada usaha, ada modal sedikit ya buatlah usaha yang lain ya mungkin ya. Bisa kan tidak semua keripik, ini ada keripik sanchips, tapi UMKM yang skill yang lain ya, yang lain, sehingga kita akan mampu ketika nanti situasi benar-benar sudah normal, banyak pengusaha wisatawan yang datang, mereka ya boleh menikmati hasil-hasil lokal kita. Atau kalaupun masih situasi begini ya tentu bagaimana memasarkan secara online ya, karena sudah dibuktikan salah satu dengan sanchip ini ya, bagaimana dia berusaha bertahan melakukan usaha dengan secara online ya. Secara online. Toko saya udah pro merchant sih kalau di Tokopedia. Ya. Iya. Dan tentu semoga dengan acara ini ya tentu semakin dikenal juga ya akan sanchip ini. Terima kasih. Dan ini saya ingin mungkin bertanya, ada tidak gimana pengalaman walaupun baru 2 tahun, hampir 2 tahun, ada keunikan, boleh tidak dibagikan ceritanya, keunikan, atau ada juga ya gimana waktu proses pembuatan, boleh diceritakan ke Tribuners. Pengalaman lah, baik pengalaman manis, agak deg-degan waktu membuat atau gimana? Kalau yang deg-degan di saat kayak kemarin kan ini yang tester nih misalnya kalangan millennials kan, terus ya kayak kemarin Pak Bupati baru mau coba, waktu baru mau buka ini deg-degan ini, benar-benar kayak enak kaget ini kayak gitu kan, perasaan gitu. Kemarin ada kebetulan Pangdam juga makan kan, Kapolda, jadi langsung deg-degan, itu deg-degan. Kalau untuk produksian enggak sih, karena kalau gagal itu biasa kan. Nah, tapi yang uniknya kan kalau di Indonesia Goroho ini kan jadi nilai jual ke luar Sulut skala Indonesia. Nah, kemarin ada saudaranya teman saya itu ke Jerman, suaminya orang sana. Tapi pas datang ke Manado kan, nah teman saya kasih, dia beli buat kasih oleh-oleh ke mereka bawa. Pas dicoba suaminya malah nggak mau yang pisang, yang Goroho yang itu, dia bilang biasa Jo itu gitu kan, malah sukanya ubi singkong gitu kan, sama yang keladi. Ya itu sih uniknya. Jadi
lebih ke taste masing-masing Masing-masing, lidah. ya, Ternyata yang di sini suka gini, yang di lain belum tentu suka yang varian yang sama. Makanya saya bikin 6 varian itu sih. Ya. Terakhir ya, karena dibatasi, mungkin banyak juga ya yang boleh saya tanya, tapi ini kita dibatasi waktu juga. Tapi saya ingin tahu, Janet punya keberanian untuk melakukan usaha itu karena apa? Didorong oleh apa kemudian? Apakah keluarga atau gimana kemudian? Kan tidak semua orang mempunyai keberanian untuk menjalankan suatu usaha sendiri. Ada orang yang lebih memilih menjadi karyawan walaupun ini. Tapi Janet dengan penuh keberanian memilih untuk menjadi bos, menjadi owner, menjadi usaha. Gimana? Ya kayak yang tadi kita ngobrol offline ya. Yang pasti kita dari dulu waktu zaman sekolah sampai kuliah memang kepikirannya jadi entrepreneur. Karena nggak mau punya bos, karena pada dasarnya paling simpel ini, nggak bisa bangun pagi sekali. Bukan nggak bisa sih, tapi lebih nggak mau bangun pagi sekali. Nah, sementara kalau punya bos dan jam kantoran biasanya kan berarti orang yang atur, yang pemilik yang atur. Kalau pemilik bilang jam 7, owner bilang jam 7, berarti kita harus bangun dari jam 5 subuh dong, kayak gitu kan. Itu awalnya. Kalau Sun Chips ini ke-triggernya itu tadi waktu Mami pass away. Dengan adanya Covid juga, jadi berpikir usaha apa ya yang cocok. Pas Mami pass away langsung kepikiran jadi brandnya. Tapi usaha apa? Setelah mikir-mikir karena suka ngemil, cemilan apa yang cocok? Karena pikir lagi produk lokal, membantu petani lokal. Kebetulan di kebun juga ada pisang dan ubinya, bahan bakunya. Jadi pikir, oh ini Jo, kayak gitu sih. Jadi Tribuners, jadi ini pengalaman belakangnya tentu karena ya memang suka berusaha ya, ingin berpikir bahwa kalau kita owner, kalau kita pemilik, kita yang usaha, kita yang atur waktunya ya, kita yang atur semua, kita yang atur. Rugi kita yang rasa, kalau untung juga saya yang menikmati ya. Dan membantu, kalau untung membantu banyak orang. Membantu banyak orang. Pastinya gitu kan. Betul gitu. Tentu berbahagia ada kita orang Indonesia, orang Sulawesi Utara memang membutuhkan banyak entrepreneur. Saya pernah bincang-bincang dengan beberapa peneliti mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pengusaha sebenarnya memang dari usia dini. Dan itu mungkin saya ingin tanya ke Janet. Orang tuanya apa, PNS, pengusaha atau wira swasta ya. Jadi mungkin ada benarnya Janet ini orang tuanya memang wira swasta, usaha, sehingga Janet juga karena melihat orang tua berusaha dari kecil jadi pengusaha. Saudara juga berapa saudara? Dua. Saya yang kakak, adik juga buka usaha laundry shoes itu kan, di Minahasa Utara. Ya. Jadi kultur di keluarga Janet memang mendukung untuk menjadi pengusaha, dia menjadi membuka usaha, mempunyai keberanian membuka usaha ya. Dan mungkin salah satu poin yang didapat dari bincang-bincang ini adalah jangan takut untuk berusaha. Mari kita berusaha baik home industry maupun UMKM ya, sehingga di masa pandemi ini yang ada yang bilang kehilangan pekerjaan karena memang ada keberanian untuk membuka usaha. Saat ini mungkin ya untung kan nanti untung kan dia berproses kan, tidak ada usaha yang instan kemudian langsung ini, tapi paling tidak yang perlu diketahui bahwa UMKM sekarang terus didorong oleh pemerintah, terus mendapat bantuan dari pemerintah seperti tadi, walaupun pelatihan ya. Boleh kasih tambahan? Iya, silakan. Buat teman-teman UMKM pastinya jangan menyerah, karena nggak ada usaha yang gampang sih. Iya. Kalau gampang dapat biasa gampang hilang. Nah, nggak ada usaha yang gampang, jangan menyerah, jangan 1-2 bulan lihat nggak untung, berhenti Jo, berarti nggak cocok. Iya. Belum tentu. Karena itu semua proses, dimana kita harus menjalani proses itu. Yang kayak itu sih. Dan Tribuners, tentu kita akan mengakhiri bincang-bincang ini. Dan sebelum saya mengakhiri bincang-bincang ini, saya masih minta lagi satu closing statement apa saja ya. Tadi sudah pesan, mungkin ada sesuatu tagline karena ini udah jual ini ya, mungkin boleh
kasih ini supaya kesempatan promo. Silakan ya. Silakan. Yang pasti teman-teman kalau mau ngemil jangan lupa Sun Chips tore-tore sedap. Ada pesan sponsor untuk yang di daerah Minahasa Utara butuh tempat cuci sepatu, ada Dr. Shoes North Minahasa. Untuk teman-teman UMKM jangan menyerah karena berkat Tuhan Soato. Iya. Dan tentunya saya Asul Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada sama-sama. Janet yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di podcast Tribun Bakudapa. Dan mungkin masih banyak ya inspirasi yang boleh didapat, tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Tapi paling tidak apa yang sudah kita perbincangan ini boleh bermanfaat bagi banyak orang dan boleh juga memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terjun di UMKM ya, di usaha UMKM, di dunia bisnis ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.